Ya baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita ada di tematik kelas 3, tema 5, subtema 4, dan tepatnya kita ada pada pembelajaran kedua. Ya anak-anak ya. Dan agar kalian lebih mengetahui isi daripada video ini, simak video ini sampai habis, karena apabila nanti ada penugasan yang diberikan, maka kamu dapat mengerjakan tugas itu dengan baik ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tanda-tanda datangnya musim hujan sudah semakin terlihat sehingga ya cuaca hujan dan berangin sering terjadi dan penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Lalu, kepala desa selaku pemimpin desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pukul 8 pagi dan kepala desa pun memberikan pengumuman. Nah, semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Dan akhirnya mereka pun melakukannya. Ya, sama seperti yang kalian lihat pada gambar, kerja bakti itu anak-anak dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Nah, untuk itu ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu yang pertama, membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Yang kedua, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Dan yang ketiga, membersihkan sampah di jalanan desa. Nah, kerja bakti dilakukan dengan penuh semangat ya. Karena apa anak-anak? Apa yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan melakukan kerja bakti, manfaatnya adalah untuk manfaat bersama. Ya, tadi yang disampaikan kepala desa, karena ini sudah musim hujan, takutnya debit air semakin tinggi ya, volume airnya cepat dan besar sehingga drainase atau parit tidak dapat menampung aliran air yang dihasilkan oleh hujan tersebut. Jadi harus diangkat sampah-sampahnya supaya lebih cepat mengalir dan lingkungan sekitarnya ya, desa kita tidak terjadi yang namanya banjir. Dan anak-anak, setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Contoh, kamu kelas 3 SD, ada kegiatan kerja bakti dan kamu tidak dipaksa untuk kamu harus mencangkul, kamu harus memotong dahan yang besar ini, tidak ya. Apapun yang kamu lakukan yang sesuai dan yang semampu kalian. Contohnya mungkin kamu mengangkat dedaunan yang telah runtuh ya, atau membantu untuk mengangkat sampah-sampah yang ringan ya. Oke anak-anak ya. Dan anak-anak, kemudian seperti yang kalian lihat pada gambar ya, Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tadi ya. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalanan desa. Dan terlihat bahwa Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Ingat ya anak-anak bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Sebab apa? Jika dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Dan tentu sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Ya, apa percakapannya? Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak terjadi banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, anak-anak, dan kerja bakti tadi dimulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Dan menjelang 10 pagi, ternyata semua pekerjaan telah selesai. Ya, kalian dapat lihat pada gambar. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti dan bersama-sama mereka mencicipi hidangan ya, makanan dan minuman yang telah disajikan. Kemudian kepala desa juga menyampaikan bahwa pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Dan kalian jika berada di lingkungan kalian ya, kalian harus selalu bersikap menghargai ya nak ya. Kita harus belajar menghargai sejak dini. Ya, ada yang lebih tua atau yang berbeda suku dengan kita.
Nah, kita harus belajar untuk menghargai mereka. Nah, ataupun ada yang memiliki perbedaan-perbedaan lain, perbedaan sikap, watak, dan karakter ya. Dan intinya yang pertama adalah kamu harus belajar untuk sikap toleransi terhadap sesama manusia ya. Menganggap bahwa teman, rekan, atau saudaramu itu adalah bagian dari diri kamu sendiri. Itu yang penting anak-anak ini. Sehingga nanti kamu menjadi anak-anak yang dibutuhkan untuk membangun bangsa dan negara ini. Oke, anak-anak. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ya, apa yang dilakukan? Contohnya seperti tadi ya, melakukan kerja bakti ya. Sudah atau belum anak-anak? Tentu Pak Guru yakin sudah ya. Dan kamu juga dapat mengajak penduduk di tempat tinggalmu untuk melakukan kerja bakti. Untuk apa? Untuk bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Ya, namun dalam hal ini bukan kapasitas kalian untuk mengajak warga ya. Mungkin kamu dapat melakukannya di rumah. Ayo kak, bantu saya dong angkat-angkat sampah ya. Ayo dek, bantu kakak angkat-angkat sampah. Kita kumpulkan sampah, lalu kita bakar ya. Nanti untuk ajakan untuk mengumpulkan warga untuk melakukan kerja bakti itu adalah tugas daripada RT dan RW ya anak ya. Dan apabila kerja bakti itu dilakukan, kamu sebagai anak sekolah boleh juga hadir ya. Kamu menikmati yang namanya kebersamaan itu ya. Dan itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ingat bahwa bersatu dalam keberagaman itu sama dengan kita mengamalkan sila Pancasila ya. Ingat bahwa bersatu dalam keberagaman berarti kita telah mengamalkan makna daripada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ayo anak-anak kita membaca. Jadi kerja bakti setelah selesai tadi dilakukan ya. Kemudian Udin dan teman-temannya pulang ke rumah. Dan ternyata saat di jalan, seperti yang tadi kalian lihat, ya mereka bercerita dan saat membuang sampah juga mereka bercerita. Kemudian saat berjalan pulang, dia juga bercerita. Dan anak-anak, ternyata ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Seperti apa? Dan berikut informasi yang diperoleh dari Udin dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 07.00 WIB, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14.00 WIB, keadaan cuacanya berubah. Udara semakin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Bacaan yang dibaca oleh Udin ini anak-anak ya disadur dari id.wikipedia.org/wiki/cuaca ya. Dan anak-anak, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Dan informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim tadi? Ayo kamu diskusikan dengan temanmu dan identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut. Lalu, kamu dapat menuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut ini. Salah satu contoh dari pokok informasi pada teks cuaca dan iklim adalah pada bagian cuaca ternyata meliputi daerah tertentu saja, lalu iklim meliputi daerah yang luas. Dan informasi lain dapat kalian temukan pada teks tadi ya. Oke, anak-anak kalian amati pada gambar ini ya. Ada nampak sekelompok anak yang sedang berlari-larian ya. Dan ternyata mereka ada di jalan desa ya. Kalau di jalan di desa ya,
masih terdapat jalan-jalan yang ada kubangan-kubangannya ya. Artinya bahwa ada lubang-lubangnya, dan lubang-lubang itu kalian lihat pada gambar masih banyak genangan airnya ya. Dan Udin dan teman-temannya berjalan pulang, sesekali mereka meloncati genangan air. Nah, agar apa? Ya, ada timbul keceriaan ya. Dan semasa kecil tentu hal-hal ini sering terjadi, dan Pak Guru juga sering mengalaminya ya. Dulu pada waktu kecil Pak Guru juga melakukan kegiatan yang sama pada gambar ini. Dan anak-anak kalian lihat, ternyata walaupun mereka meloncati genangan air itu, tidak semuanya loncatan mereka berhasil ya. Ada loncatan mereka yang meleset, sehingga apa? Sehingga kaki mereka basah ya, atau sendal mereka basah. Kemudian Udin melihat cara Beni meloncat dari genangan air. Nah, Udin meminta Beni untuk mengajari mereka cara meloncat yang tepat ya. Karena apa? Karena Beni selalu loncat dengan tepat dan kakinya sendiri yang tidak basah. Kemudian Beni lalu mengajak teman-temannya ke rumah, karena ayah Beni dapat mengajari mereka bagaimana cara meloncat yang baik dan benar. Nah, seperti apa yang akan diajarkan oleh ayah Beni? Kita lihat ya. Nah, jadi setelah mereka sampai ke rumah Beni, ayah Beni rupanya sedang duduk di teras rumah. Lalu Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-temannya bagaimana cara melompat yang benar. Dan kemudian anak-anak, ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sendalnya. Ya, sandal mereka diletakkan di lantai secara terpisah dengan jarak antar sandal sekitar 1 meter. Nah, kemudian ayah Edo berkata, "Anak-anak, perhatikan baik-baik. Amati cara saya melompat dan mendarat. Siap?" Nah, katakan siap. Nah, anak-anak kemudian perhatikan gambar berikut ini ya. Ayah Edo mencontohkan cara meloncat yang baik dan benar. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, dan posisi keempat. Nah, mereka mencoba mengikutinya, dan ternyata anak-anak mereka berhasil untuk mencoba gerakan yang dilakukan oleh ayah Beni. Dan sebelum mereka meloncat, ayah Beni menyuruh mereka untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Nah, lakukanlah bersama teman-temanmu ya. Lakukan secara bergantian di rumah kalian. Oke, anak-anak. Sekian materi kita untuk tematik kelas 3, tema 5, subtema 4 pembelajaran kedua hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Sekian dan selamat pagi.